Xin mong. Xin mong. Dolar lah. Wah, tiwan kayak Yang besar. Xin mong. Cimong Haji cantik. Cimong dek. Cimong. Cimong. Ngapain kaki mo? Hah? Kenapa ya dari rumah? Gagi ini na ya.
Ikut sini pan. Ya, makanya ramai ya. Nyaring sangat. Oke. Kami senang juga mau sampai. Kayaknya sekejut ada Bante jadi ya. Bagaimana kan gimana gitu. Hujan berkah. Tapi berkah itu. Tanggung. Rakyat ini kan. Mau. Itu yang dulu. Yang dulu. Jari dah sampai ini biasa dulu jari kan ada. Jari itu. Oh, ini nyalain aja dulu. Om jari. Yang ini lampu sebelah kiri, nyalain kiri. Lampu. Kiri. Nah, kiri. Ya, oke. Nah. Oh. Ada bendera-bendera ya. Belum ramai. Bendera-bendera. Udah mau dekat acara kita 2 hari lagi. Moga-moga jangan hujan lah. Mudah-mudahan. Kalau hujan bahaya juga hujan itu. Jalan di depan bisa banyak mobil lagi kan. Main ski semua. Di depan tuh. Kalau salju enak banget. Oh, makanya ingat. Kalau di Nakamno itu ingat kalau Dumpo mau acara biasa seperti dewa-dewa itu tuh, tahan hujan. Pas dekat-dekat hari acara itu udah nggak ada hujan. Selesai acara langsung hujan deras. Seperti apa? Kalau Lumpo bilang dewa-dewa di sana tidak suka kotor. Jadi habis acara tuh hujan langsung ngebersihin bekas kaki-kaki orang datang, tamu-tamu. Lalu juga sempat apa? Kadang suka cerita ada mantranya, mantra penangkal hujan. Nah, kalau diajarin itu, ya tahu betul atau tidak. Beliau apa? Beliau bilang itu kan naman ngatahwalan itu bahasa Thailand. Hujan pontok banun ya tok bani itu artinya apa? Artinya mantranya itu minyak wijen dioles ke kepala botak. Hujan di kampung sana, jangan hujan di kampung sini. Mantranya gitu. Ya, gue tidak tahu. Beliau pakai seperti itu kan. Biasa juga tetap aja lah. Namanya cuaca kadang sulit untuk diprediksi. Tapi kalau misalnya memang ada juga semacam unsur mungkin dukungan para dewa, para ami, ya, tidak hujan. Seperti ingat waktu menerima tanah di sini juga, itu sudah gelap seperti di belakang sini lah, sudah gelap awan datang. Tapi ya selama acara serah terima itu di bawah sini, tenda di bawah, sama sekali tidak turun hujan. Padahal sudah seperti akan gerimis. Nah itu seperti dewanya itu tahan dulu, nanti acara selesai baru turunin. Namanya hidup di dunia ini, makanya ada banyak yang mana juga kita tidak dapat lihat. Makanya Lumpo seringkali katakan, kalau kita berbuat baik sekalipun tidak ada yang lihat, tapi makhluk yang mungkin tidak terlihat itulah melihat. Nah, jadi itu bisa berikan bantuan, berikan pertolongan. Sama seperti waktu si wali juga ketika pergi melakukan perjalanan dengan Sang Buddha, di mana pada waktu itu Sang Buddha punya maksud untuk mengunjungi Samanera Rewata. Samanera Rewata ini adik dari Bante Sariputta. Jadi selesai masa wasa, Samanera Rewata ini masih usia 7 tahun, masih kecil, berwasa sendirian di dalam hutan. Jadi selesai masa wasa, Samanera Rewata ini sudah mencapai arahat. Sang Buddha ingin menjenguklah bersama dengan Bante Sariputta, sesuai dengan maksud yang Bante Sariputta ingin jenguk sendiri adiknya. Tetapi Sang Buddha katakan,
tunggu dulu, nanti bareng-bareng saja semuanya bersama rombongan Buddha dan para biku sangka. Jadi begitu ingin melakukan perjalanan, Bante Ananda pun tanya, ada 2 jalur untuk menuju ke hutan tempat di mana Samanera Rewata itu tinggal. Jalur pertama itu agak mengitar, agak memutar, agak jauh, tetapi itu banyak di sana manusia yang tinggal. Jadi sepanjang perjalanan para biku dan Sang Buddha dapat untuk pindapata, dapat makanan. Sementara jalur satu lagi itu jalur yang pendek, lebih singkat jarak tempuhnya juga. Tetapi di jalur itu tidak ada manusia tinggal. Umumnya makhluk-makhluk halus yang tinggal di sana. Lalu Sang Buddha tanya kepada Bante Ananda, di dalam rombongan kita ada tidak biku Siwali? Bante Ananda bilang, dalam rombongan yang akan pergi ada biku Siwali. Lalu Sang Buddha putuskan, kalau begitu kita lewat jalur pendek, jalur yang dekat. Lalu mulailah perjalanan. Benar saja di sepanjang jalur itu memang tidak ada manusia, tapi karena ada biku Siwali ikut di sana, nah para dewa di sekitar penunggu tempat itu, yang mana pernah sebelumnya itu diberikan kebajikan oleh Siwali itu, waktu itu ternyata para dewa yang ada di sana itu lahir sebagai kawanan lebah. Jadi pada saat kehidupan itu Siwali itu pernah menumpahkan madu, lalu bertekad, biarlah madu ini untuk lebah-lebah yang ada di sini makan. Jadi ketika makhluk-makhluk itu, lebah-lebah itu lahir kembali di alam dewa, nah teringat nih lah tuannya dulu yang pernah kasih makanan. Ayo sama-sama semuanya, tuan kita akan lewat sini, kita berikan makanan untuk Sang Buddha dan para biku sangga. Akhirnya para dewa di situ menjelma menjadi manusia, wujud seperti manusia. Lalu Sang Buddha dan para biku sangga rombongan lewat pindapata, dapat makanan. Akhirnya semuanya pun rombongan tiba ke tempat Samanera Rewata itu tanpa ada kurang apapun, karena didukung dari paraminya yang dimiliki oleh Bante Siwali. Makanya kalau kita di dalam agama Buddha mungkin pernah lihat patung-patung Siwali yang dianggap sebagai dewa rezeki. Sesungguhnya bukan karena dianggap sebagai dewa rezeki atau dituhankan sebagai dewa rezeki, bukan demikian. Tetapi karena Siwali ini, Bante Siwali, memiliki perolehan yang sangat besar. Jadi Sang Buddha pun puji atau angkat bahwa Bante Siwali adalah biku yang paling unggul di antara para biku-biku lainnya dalam hal perolehan makanan, segala macam kebutuhan. Siwali ini yang paling unggul, paling kaya lah bahasanya. Kaya dalam kebutuhan pokok. Itu semua juga bukan tanpa alasan, karena memang tekad beliau ketika masih sebelumnya itu jauh di kehidupan sebelum terlahir sebagai Bante Siwali ini. Beliau mengumpulkan paramita, terus rajin berdana dan lain sebagainya. Nah, ini juga seperti bentuk kebajikan yang kita lakukan. Memberikan dana makanan setiap hari. Itu pun nantinya juga akan menjadi akumulasi. Jadi lahir dimanapun juga tidak kekurangan makanan. Lahir di tempat yang sengsara seperti apapun, ada sajalah untuk dimakan. Setidaknya kalau ada makanan untuk dimakan, tidak akan jauh menderita. Walaupun sederhana, tetapi tidak sampai busung lapar. Jadi ini yang paling penting lah, utama. Karena kehidupan itu yang menunjang, itu juga adalah makanan. Sang Buddha sendiri mengatakan, Sabesata aharitika, kehidupan semua makhluk itu bergantung daripada makanan. Jadi betapa pentingnya itu, kita lakukan itu juga demi diri kita sendiri. Biasanya siap-siap ya anumodana.
สีลิสานิจังอุตตาปัจจายโนจัตตาริธัมมาวัฏันติอายุวันโนยุนังบาลังบวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสทิภวันตุเตPasti dan